Jalak Emas itu sebenarnya kayak penunggunya bang. Oh, Yang oke oke. dipercaya buat megang daerah situ. Dan Iya iya. kalau dibilang genderuwo tapi bentuknya nggak besar bang, tapi kalau dibilang orang biasa tapi lebih besar gitu, cuman bentuknya hitam semua. Nah itu setiap di sebelah kanan itu tiap kali gue jalan kayak digeremin. What? Iya digeremin jadi kalau dibilang genderuwo tapi bentuknya nggak besar bang, tapi kalau dibilang orang biasa tapi lebih besar gitu, cuman bentuknya hitam semua. Kakek-kakek banyak banget, mulai dari yang bajunya putih, modelnya kayak petapa sih bang, kalau gue perhatiin. Cuman mereka ya rambutnya panjang, ya pun kayak misalnya kayak bilik bambu, yang atasnya belarak gitu, yang apa daun kelapa kering, Wih. dengan wajah pucat, dia masuk ke tenda. Oke. Cuman kan di pendakian gitu kan, ya apa yang lu lihat ya lu ceritain di bawah. Ya, keep silent lah ya. Keep silent, jangan lu ceritain di atas karena bikin mental Yang lain ngedown lah. untuk. Nah, dia pas cerita di base camp itu yang dilihat perempuan Oke. lagi duduk di pohon mati. Ada satu pohon itu pohon mati di situ yang nggak benar-benar nggak ada daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini kita akan bahas pengalaman narasumber yang mengalami kejadian horor di Gunung Lawu. Konon katanya beliau ditampakkan sosok-sosok gaib di pasar setan. Nanti kita bakal berbicara lebih banyak sama narasumber kita kali ini. Sebelumnya gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kita, dukung channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian, hajat kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo, assalamualaikum Cak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Sibuk apa nih bang? Masih jadi budak korporat. Wih, sama dong kita ya. Nah, sebelumnya kan kita udah ngobrol banyak nih di belakang kamera. Waktu itu lu ngalamin kejadian horor waktu pertama kali ke Gunung Lawu ya? Iya benar. Itu yang lu ditongolin sosok-sosok seperti apa sih waktu di pasar setan itu? Kalau yang dikasih penglihatan ke gua itu ya bentuknya kayak manusia biasa bang, cuman dia bedanya pakaiannya klasik, bener-bener kayak orang kerajaan zaman dulu lah, belum kayak pakaiannya belum kayak kita. Jawa-Jawa kuno dulu gitu mungkin Jawa-Jawa ya? kuno. Oke, tapi lu ngalamin teror? Alhamdulillah enggak, Mungkin. semua jalan baik sih. Oke, berarti lu ditongolin itu ya? Mm-mm. Oke, nanti Cak Agus yang bakal menceritakan lebih detail nih apa yang mungkin ada sebab dan akibat ketika dia mengalami gangguan di pasar setan. Bukan gangguan sih, lebih tepatnya ditongolin aja bang ya, Iya. situasi di sana pada saat itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Cak Agus. Ini gua kan, gua nengok kan, dengan posisi ngeliat ke atas. Ada tangan bang ini. Oh, sabar apa mas? Kenapa sih? Dia kasih lihat kupingnya merah bang. Ada yang nabok. Allahu Akbar. dia posisinya gini bang, ini gelantung nih, gue merinding. Dia ngegelantung dengan posisi lidah udah menjulur gini. Ya, gua waktu itu berangkat ke Lawu itu pas weekend. Soalnya kan kita emang namanya pendaki Sabtu Minggu. Iya, Jadi berangkat Jumat, nyampe Lawu itu jam subuh lah. Sabtu pagi ya? Sabtu pagi subuh. Kita persiapan, simaksi. Jam 7 itu kita udah mulai pendakian. Jam 8 start pendakian. Itu ya 22 orang. Kita naik 22 orang. banyak ya. Iya, soalnya di luar sama konco PSM juga. Hmm. Ya udah, alhamdulillah cuaca cerah banget bang.
Sebelumnya 2 hari sebelumnya itu badai kan, tapi Oke. pas kita naik alhamdulillah kasih cerah. Sorry bang, aku potong. Itu 22 orang itu cowok semua atau ada perempuan? Cowok semua. Oh cowok semua. Nggak ada perempuan. Lanjut bang. Ya udah ya, perjalanan alhamdulillah lancar, nggak ada masalah sama sekali. Dengan kewingitannya ternyata kita kayak disambut welcome kan. Ada mitos itu kalau misalnya lu naik Lawu disambut sama jalak emas. Iya. Nah kebenaran kalau karena gue orang Jawa, Kejawen, itu jalak emas itu sebenarnya kayak penunggunya bang. Oh. Yang oke, oke. dipercaya buat megang daerah situ. Dan Iya iya. ya singkat cerita udahlah perjalanan lancar. Nah gua mulai ngalamin sambutan ya dari mereka itu pas di pos 2. Oke. Itu ada pohon besar, itu kan dililit kain kayak yang di Bali lah, Iya. kain putih ada corak caturnya gitu. Itu nggak sengaja gue ngeliat itu turun dari atas. Kalau dibilang genderuwo tapi bentuknya nggak besar bang, tapi kalau dibilang orang biasa tapi lebih besar gitu, cuman bentuknya hitam semua. Nah itu turun dari situ, ya udah gue pura-pura nggak ngeliat, soalnya kan rame. Tapi teman-teman gue nggak ada yang gimana-gimana, cuman gue doang yang ngeliat. Pas gue ngadep pohon situ, tau-tau ini turun cepet banget. Pagi. Itu pagi. Di pos 2 kita sampai itu sekitar jam 9, jam 10 lah. Gue lupa sih tepatnya jam berapa, pokoknya masih pagi. Itu turun dari situ. Ya udah, gue pura-pura gue berbaur lagi ngobrol sama teman-teman gue nggak nganggep lah kayak gitu. Cuman sepanjang perjalanan itu kan posisinya kalau dari jalur Candi Cetok, sebelah kanan kiri itu kan hutan ya di trekkingnya. Iya. Nah itu setiap di sebelah kanan itu tiap kali gue jalan kayak digeremin. What? Iya digeremin jadi. Itu cuman gue celingak-celinguk depan belakang teman gue kok pada santai-santai amat. Tapi kenapa gue tiap jalan jarak tiap 2 meter atau 3 meter pasti ya makanya gue bilang ini kenapa gue doang gitu kan, maksudnya ya namanya orang nggak pernah ketemu kayak gitu ya bang ya, ngalamin pendakian gitu pertama naik Lawu udah disambut kayak gitu. Gue bilang ini kenapa, ini gue bikin salah apa gitu kan. Jadi bertanya-tanya ya. Iya, ya udah gue ya baca doa lah, sholawatan panjang jalan. Cuman tetap itu berakhir pas di pos 3. Oke. Saat kita break rame-rame itu udah kita naik nyampe itu alhamdulillah tuh selepas pos 3 nggak ada masalah, Aman ya? aman. Nyampe pendakian itu kita kena malam sebelum pos 5. Kita emang mau ngecampnya kan niatnya di apa ya, niat di pos 5 ke atas dikit itu kita nggak nyampenya di Sabana. Oke. Sabana di bawah pos 5. Cuman pas ngecamp kayak gitu ya alhamdulillah sih nggak ada gangguan-gangguan sama sekali. Cuaca masih normal aja. Bang? Cuaca cerah. Malam aman nyampe istirahat. Nah kita kan summit attack karena lintas. Jadi summit dan biasalah ya terkenal di itu pasar setannya. Oke. Kita pasti kan kalau mau summit lewat situ bang. Nah di situ gue juga ngalamin kejadian yang di luar nalar sih buat gue. Cuman gue nggak ngerasain suatu hal yang menyeramkan atau menakutkan. Malah setelah kejadian itu gue malah kangen rumah. Soalnya apa yang gue temuin ya, gue jadi bikin inget nenek gue, mbok gue di kampung. Jadi baunya bau desa. Oke. Jadi gue posisi di pasar setan itu kan emang ada rombongan yang udah duluan. Ada yang masih di belakang dan gue posisi tengah-tengah sama dua temen gue, tapi mereka jalan lebih depan. Oke. Nah dari santai nih. santai gue nikmatin lah jalan. Dari situ anehnya gue kayak kalau dibilang orang masuk ke dunia lain, tapi posisinya masih di situ nggak ada perubahan. Cuman yang gue lihat yang muncul dari visual gue ya pasar, cuman klasik kayak zaman kerajaan. Bukan bentuk toko yang orang jualin dagangannya tuh ada yang cuman pakai pikulan doang, terus ada pun kayak misalnya kayak bilik bambu yang atasnya belarak gitu, yang apa daun kelapa kering. Kayak gitu. Lawas banget ya. Lawas banget, soalnya dia
yang gue lihat tuh kayak emang bener-bener masyarakat kerajaan. Oke. Iya, itu kalau misalnya lu tendang itu rubuh itunya. Cuman masalahnya ya udah, gue di tengah mereka, mereka lalu lalang nggak. Jadi kayak gue tuh nggak dianggap sama mereka. Oh, oke. Berarti seakan-akan nih lu kayak mungkin dia kayak nggak ngeliat lu atau gimana gitu ya. Cuma diabain aja lu gitu. Diadain, iya. Kalau mereka sadar kehadiran gue, Oh, iya. Cuman mungkin karena mereka paham gue bukan dari golongan mereka, ya udah lalu lalang. Kayak gitu aja sih. Cuman nggak ada perasaan merinding, nggak ada perasaan takut. Gue malah nyaman di situ. karena lu Anehnya. keinget sama Nah, iya. keluarga lu mungkin ya. Soalnya kan kadang kalau mitosnya kalau lu punya niat nggak bagus gitu kan, ngelihat bentuk mereka tuh pasti kondisinya yang menyeramkan lah. Iya. Cuman ya alhamdulillah posisi gue saat itu ngelihat mereka ya kayak manusia biasa, Yang normal beraktivitas normal ya. beraktivitas. Selepas itu ya udah, gue terusin perjalanan, nggak ada masalah. Nyampe puncak pun aman. Kejadian berikutnya pas selesai turun dari puncak, kita kan lintas Cemoro Sewu. Heeh. Nah itu di sepanjang perjalanan itu kan kalau sebelum turun pos 5 itu kan ada batu-batunya bang, batu-batu gede sebelah kanan, Iya. yang ada bolongannya juga. Heeh. Itu gue dapet visual lagi, kakek-kakek banyak banget, mulai dari yang bajunya putih, modelnya kayak peta apa sih bang, kalau gue perhatiin. Cuman mereka ya rambutnya panjang putih, jenggotnya putih. Ada yang mulai dari bajunya putih, putih semua, pakai ikat kepala gitu, sama ada yang pakai baju kalau kata orang Jawa potong gulon gitu, yang baju apa sih yang garis-garis itu. Iya, tahu. Nah, cuman warnanya biru hitam gitu. Ada yang megang tongkat. Nah, cuman gue anehnya kan kalau misalnya kayak gitu, gue nggak tahu ya kenapa gue bisa nampakin kayak gitu. Maksud tujuan mereka apa? Jadi, Iya. cuman kalau orang mungkin takut. Gue alhamdulillah perasaan itu nggak ada. Selama pendakian yang mereka nampakin ke gue gitu, ya gue nyaman. Oke. Jadi nggak ada gesekan sama sekali, nggak ada apa. Banyakan orang pasti ngedon ya. Ya, gue nggak tahu deh kalau masing-masing orang gitu. Oke. Kayak gitu sih bang, sama ya alhamdulillah kan mitosnya disambut jalak emas. Kita dikawal, benar-benar dikawal nyampe turun itu perbatasan Cemoro Sewu mau ke base camp itu maghrib kan. Itu alhamdulillah yang gua rasain dan gua itu ya emang kita dikawal benar-benar nyampe selesai. Mungkin karena anak-anak kita emang niatnya cuma naik gunung benar-benar. Alhamdulillah dijaga. Dan oh iya, kejadian sebelum nyampe batas Cemoro Sewu base camp itu yang hutan cemaranya. Itu pas mau turun kita ada, kalau gua ngelihat ada yang ngikutin lagi. Cuman beda ya bang ya, beda. Kalau yang tadi gua lihat, kalau ini beneran genderuwo yang ngikutin. What? Itu gua kan turun terpisah tuh, terpecah kan kalau turun ada yang cepet. Iya. Nah gua kebenaran bertiga sama temen gua si Aryo, Diki, sama ada satu lagi Eki. Gua bilang, gue ingetin mereka, lu baca-baca deh selepas maghrib kayak gini. Oh, udah wanti-wanti nih. Gue udah wanti-wanti, mereka gue suruh duluan, gue yang belakang. Soalnya perasaan gue udah nggak enak. Jadi setiap gue nengok gitu, yang serem nih bang, jalannya nggak normal. Tapi begini, ngerangkak. Cuman lu gimana sih kalau lu bayangin genderuwo segede gitu, ngerangkak, Wah, gila sih. ngikutin di belakang, itu yang gue takut sih maksudnya. Cuman alhamdulillahnya itu dari yang empunya gunung itu ngawal kita, jadi mereka yang ngikutin gue itu ya udah nggak bisa nyentuh, nggak ganggu, cuman ngikutin doang. Cuman niatnya emang jelek kalau yang pas gue turun gitu. Oke. Kayak gitu. Itu sih alhamdulillah kita nggak ada kendala, selamat semua, aman. Ya itu aja sih gue ketemunya yang aneh-aneh menurut orang biasa kayak gitu. Sampai rumah nggak ada gangguan nih bang? Nggak ada alhamdulillah. Wow. Aman. Di luar nalar ya. Sebelumnya gue juga ada cerita nih, tapi bukan gue yang ngalamin. Di pendakian ini? Pendakian di Lawu. Nah, pas malamnya ngecamp itu di Sabananya, sebelum pos 5, itu ada senior gue, namanya Pak Rudi. Jadi dia keluar malam ya sekitar jam 8, jam 9 lah.
Oke. Cuman anehnya kata anak-anak dengan wajah pucat dia masuk ke tenda. Oke. Cuman kan di pendakian gitu kan ya apa yang lu lihat ya lu ceritain di bawah. Ya, keep silent lah ya. Keep silent, jangan lu ceritain di atas karena bikin mental Yang ngedown lain lah. bentuk. Nah, dia pas cerita di base camp itu yang dilihat perempuan Oke. lagi duduk di pohon mati. Ada satu pohon itu pohon mati di situ yang nggak benar-benar nggak ada daun. Oke, oke. Nah, Di situ? duduk di situ. Gue yang merinding. Ya udahlah, cuman itu kan cerita gue taunya dari dia. Iya. Lu hirauin aja lah ya. Nggak masalah lah. Ya, sampai akhirnya kita sampai di Jakarta tuh. Ya udahlah, balik ke rumah masing-masing. Malam, gue lupa malam apa. Gue lagi istirahat. Itu gue ingat jam 10 malam karena ini berkesan banget, Bang. Oke. Pertama kali. Seru nih kayaknya nih. Bener-bener. Itu pas gue lagi santai, gue telentang sambil nonton TV, terus gue miringin badan dengan posisi tangan gue telentang gitu. Pas gue miring ke kanan, itu dari atas kuntilanak. Wow, Allahu Akbar. Dan jarak mukanya tuh bener-bener sejengkal. Jadi gue face to face sama dia, mukanya pucat, matanya putih, nggak ada hitamnya. Oke, oke. Iya kayak gitu. Dia nindiin tangan gue, kan posisi tangan gue gini. Heeh. Gue mau bangun gitu kan, ngangkat tangan gue. Berat. Itu berat, kayak ditindin orang. Tapi masalahnya itu kelihatan nembus pandang, tangan gue kelihatan Allah Akbar. kayak gitu. Nah akhirnya karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi anehnya gue beranikan diri buat nanya, lu dari mana? Oh, gila lu. Makanya ya udah, lu dari mana? Ngapain ganggu gua? Singkat cerita, gue dapet jawaban, ya itu yang dari pohon mati itu. Oke. Anehnya yang dinampakin itu Pak Rudi, ngikutnya ke gua, Bang. Cuman gue nggak ngalamin suatu hal kayak berat, demam gitu. Iya. Biasa aja nih lu ya. Biasa aja, cuman tiba-tiba sampai rumah, lu ngapain kesini gitu kan? Ngikut Tahu-tahu lu ya. ganggu ngikut. Ya udah, karena gua nggak nyaman, akhirnya gue cuman bisa baca ayat kursi sama baca-baca doa pendek, baru gue bisa bangun telentang set langsung dan dia ngilang. Gokil. Cuman ya alhamdulillah sih nggak nyampe ngikutin nyampe sekarang. Udah selepas itu ya udah alhamdulillah bener-bener lepas. Silaturahmi lah ya gitu Iya ya. kayaknya sih, gue bingung deh tuh, nggak ngerti lagi. Buset. Kalau gue jadi lu kabur, Bang. Kan nggak bisa, Bang. Iya juga Kita sih, lagi ya. ditindin, bener-bener diamprokin gini, Bang. Iya, cuma kayak berarti itu posisi tangan lu ini kan lu ditiban ini. Berarti ini lu kayak transparan gitu ya. Bener, cuman kayak bener-bener apa sih, baju putih gitu kan, cuman agak nerawang gitu. Nah tangan gue kelihatan di situ. Waduh, Mau bangun susah, tangan gue kelihatan begini. Wow. Pokoknya kalau dibilang kan kalau orang mungkin dibilangnya rap-rap ya. Iya. Tapi ini gue sadar. Lu sadar ya posisi Gue ya? tahu gue bentukan mukanya gimana, terus rambutnya gimana. Itu gue sadar soalnya setelah gue baca ayat kursi gue langsung bangun, gue langsung duduk. Oh, Bukan dalam posisi tidur itu gue kejadiannya. berarti masih emang bener-bener lagi santai-santai doang ya? Iya lagi bener lagi nonton TV. Tahu-tahu gue miring badan, tahu-tahu dia dari atas seenaknya ngelonin gue gitu. Berarti emang posisi lu diklonin setan ya? Soalnya gini bang, dia dari atas tangannya gini nih, sambil badannya miring tapi tangannya gini. Oke, orang nyemplak. Nah, Oh, cuman tangannya doang, kakinya tetap lurus langsung begini set. Dan mukanya depan muka gue langsung miring, gue kan gini kan tidur miring, set gitu. saya kayak film-film drakor ya, Bang ya? Wah kaca sih bang, itu gue baru kali itu melihat bentukan muka kuntilanak yang sejelas itu karena depan muka. Jarak sejengkal bang. Waduh, gokil sih. Oke, Bang. Ini gua ada sedikit pertanyaan nih, Bang, buat lu, Bang. Siap. Nah, kita bahas dari yang mungkin si Burung Jalak ini ya. Ya. Itu lu dari awal emang diikuti nih sama Burung Jalak itu? Itu pendakian setelah
pos 3. Jadi mau naik ke pos 4 itu kita udah di ibarat kata kayak dia di depan kita lah, tim pendaki. Iya. Jadi kayak ditunjukin jalan. Tapi maaf nih bang, berarti lu orang asli Jawa ya? Gue Jawa, dari keturunan Jawa asli, dan keluarga gue Kejawen bang. Oke. Islam masih, tapi masih ada Kejawennya. Gue suka dengan sesuatu, maksudnya gue suka dengan cerita-cerita di masa lampau nih bang. Berarti gue mau sedikit nanya nih, lu pernah nanya nggak sih sosok Jalak ini sebenarnya emang burung atau emang penjaga situ yang berwujud lain, atau memang dilihat manusia itu berwujudnya burung? Jadi sebenarnya bang, kalau yang gue dapat itu Prabu, kalau di gue lupa ya, Prabu Siliwangi, Jawa Barat. enggak, ya Prabu apa, lupa gue lau itu. Jadi dia punya patih 2. Nah sebutannya itu yang empunya itu patih Jalak Emas, yang dipercayain buat nunggu lawu. Oke. Soalnya kan Prabunya itu kan moksa di puncak kan. Nah dia yang dikasih kepercayaan. Nah untuk orang-orang yang dibilangnya baik, niatnya bagus itu, ya bentukannya dia untuk memandu itu burung Jalak Emas. Jadi dia itu burung jalak, kan ada jalak hitam doang tuh. Nah, kalau Jalak Emas kan paruhnya kuning tuh, Iya. makanya dibilang Jalak Emas. Ya dari situ. Oh iya bang, ada lagi nih. Kan gue ngobrol sama Mbok Yem ya. Oh, yang oke. di pasar tertinggi lah di Lau. Itu gue nanya lah, Mbah, Mbok kok kenapa jualan di sini? Awal mula tuh gimana? Ternyata dia dapat wangsit bang. Ya itu wangsitnya dari yang empunya gunung, yang buat jagain gunung ini, patih itu buat dia nyambut tamunya yang mau kayak sowan gitulah, kayak ziarah. Oh, oke, iya. Makanya dia dari umur 22 tahun dia udah dagang di situ nyampe sekarang. Oke. Kayak gitu. Ya banyak sih. Ya itu sih pengalaman. Diamanahin lah kasarnya ya. Iya. Buat Yem ini. Oke bang, nah terus nih sosok yang tahu-tahu turun nih dari pohon yang konon katanya orang-orang bilang itu pohon angker ya. Itu sosoknya bener-bener yang enggak, maksudnya sosoknya itu bener-bener lu ngeliat kayak orang nibra gitu, apa emang dia turunnya ngelewatin pohon gitu bang? Dia nggak nibra, tapi bener-bener kayak orang turun tapi cepet bang. Iya. Jadi kan kalau orang turun tangannya gini kan ya. Nah itu turun langsung gitu. Cuman pas posisi gue kan lagi gini, gue yang lain pada duduk, gue tahu-tahu nerawang. Tujuan gue ke pohon itu aja. Dari atas yang gue bikin kaget, turun. Jadi gue terpaku bang, dia turun cepet banget, tapi bentukannya hitam, rambutnya panjang ya, makanya kayak gitu gue bilang, kalau dibilang genderuwo tapi kok agak kecil. Tapi kalau dibilang orang tapi bentukannya rambutnya banyak. Aneh ya dilihatnya. Abis itu ya udah, karena gue kaget, gue mengalihkan pandangan lah. Gue ikut nimbrung ngobrol sama temen-temen gue. Pas gue sepersekian detik kan, gue otomatis penasaran juga dong. Kepo nih ya. Ini orangnya gimana? Nggak ada bang. Oh kagak ada. Iya. Berarti pas terakhir lu ngeliat nih, tatap-tatapan maksudnya natap dia nih, itu posisi udah di bawah tuh dia? Dari atas turun ke bawah. Iya, maksudnya terakhir lu ngeliat, maksudnya lu sebelum kabur ke teman-teman lu nih? Gue langsung buang muka, sebelum dia nyampe bawah tuh gue udah masih udah gitu. Oke. Tapi berarti lu belum ngeliat bentuk mukanya bang? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Gue cuma bentuk fisiknya doang. Kayak gitu. Ada kaitannya dengan genderuwo yang pas lu turun lewat apa? Yang Cemoro Sewu. Cemoro Sewu nggak sih? Pas maghrib. Kan kata lu tuh genderuwo, yuk gitu tuh, Iya, ngerayap. ngerangkap. Iya. Ada kaitannya hampir mirip dengan dia nggak sih? Yang lu lihat di pohon itu? Hampir mirip, cuman bedanya dari ukuran tubuhnya sama bulu-bulunya. Nah kalau yang gue lihat turun itu kan emang bulunya agak lebat, tapi dia lebih rambutnya yang lebat. Kalau genderuwo ini emang rata semua bulunya, posisinya gede juga. Dan energi yang gue dapet itu beda bang. Sama yang kalau yang di pohon turun itu energinya nggak ada negatifnya, maksudnya impact. Gue nggak ngerasain aura yang nggak enak lah dari dia. Cuman kalau genderuwo ini yang ngikutin itu, gue ngerasain ini mau jahat. Ya lu bisa bedain lah mana yang energi baik sama
Energi enggak kan bikin lu nyaman sama bikin lu nggak nyaman gitu Iya. ya. Itu yang gue dapat. Bagusnya lu nggak diudak-udak kan bang ya? Enggak, alhamdulillah. Nah, gue penasaran banget di pasar setan nih bang. Itu lu bener-bener nyaman kayak suasana di kampung lu atau gimana tuh bang? Kan lu bilang ya lu nggak ada ngerasa takut-takutnya karena ya emang lu tampakin visualnya itu ya kayak aktivitas seperti biasa pasar pada umumnya zaman dulu mungkin. Iya. Ya nyamannya sih kayak ya gue ada yang jadi yang bikin gue nyaman itu kan bentukan mereka ya karena mungkin mereka nggak niat buruk kali ya, dan yang gue lihat wah ini ya kayak kampung gue dari bau kan tiap ya mereka adalah bau-bau khusus gitu kan ya Iya. kayak misalnya itu ini bau nenek gua di kampung. Buat Soalnya tembakau yang laki-laki. nah pokoknya bener-bener bau padi lah, bau itu. Ya benar-benar jualan kayak gitu, lalu lalang. Gue ngeliat ke kanan ke kiri, gitu kan kalau kita lihat pasar setan kan visualnya banyak semak sama itu. Nah, itu lepas. Jadi benar-benar pasar, ini jalanan ada jalanannya. Gue diri di tengah-tengah, itu kanan kiri ada orang jualan, ada orang lalu lalang. Yaudah gue bener-bener gue stay di tempat, tapi gue nengok di sini, ini ada orang mondar-mandir, tapi gue kayak nggak dianggap gitu kan. Gue ngelihat mereka ngelihat gue, tapi ya udah kayak dicuekin. Jadi gue lihat ya ada yang jualan bawa, kalau di gunung kan nggak ada yang jualan ikan, jadi bener-bener kayak ayam, ada yang narik-narik kambing. Waduh. Makanya pas gue itu oh ya udah bentukannya kayak gini mungkin. Soalnya kan kalau yang gue dapat dari cerita ada yang ngelihatnya serem lah, ada yang Aneh-aneh lah ya. aneh-aneh, ada yang ditawarin harus beli. Ternyata yang gue dapat ya udah mereka Baik, ya. malah nyuekin gue, jadi gue kayak dianggap nggak ada walaupun mereka tahu gue ada di tengah situ. Tapi lu sempet kayak sapa atau itu nggak bang? Gue nggak bisa komunikasi sih bang. Kalau misalnya pas di pasar itu ya gue cuman bisa ngelihat, ya udah kayak Speechless lu ya? iya bener-bener gue tuh fokusnya ya udah ngelihat, kayak teralihkan pandangan gue tuh ya ngelihat pasar kayak gitu. Jadi gue nggak ada pikiran buat ngajak ngobrol atau apa. Jadi bener-bener ya itu suatu hal yang aneh gitu tapi nyaman. Iya. Gitu. Itu sepanjang pasar setan itu bang? Apa lu pas sadarnya itu pas di mana tuh bang? Jadi kan awalnya masuk pasar setan tuh ada yang pelang nama Pasar Dieng. Iya. Nah gue lanjut lagi jalan, nah dari situ baru kebuka Oke. luas gitu. Beda deh bener-bener ya lu kayak masuk ke dimensi lain. Di situ nggak ada pohonan, nggak ada semak, ya udah bener-bener kayak pasar di tengah-tengahnya jalan, kanan kirinya pedagang ya kayak gitu, luas, kebuka ya pohonan, malah pohon-pohon gede kayak gitu bang. Jadi nggak ada semak-semak itu pada hilang. Dan lu sadarnya itu ketika sampai di Pas jadi kayak gue sadar karena gue mau nerusin jalan. oh oke gue paham, gue agak nggak mudeng tadi. Iya, jadi Berarti lu pas masuk dunia mereka itu lu diem tuh. gue stay diem. Nah, pas lu mau ngelangkah jalan lagi baru tuh lu sadar Iya, tuh. gue inget tujuan gue mau summit nyusul temen gue. Itu udah tiba-tiba ya kayak gue, mereka hilang. Bener-bener yang suasananya yang tadi rame riuh itu nggak ada. Hening. Balik lagi ke posisi yang Pasar Dieng kayak semula. Oh mungkin banyak orang yang bilang kalau kita kan ada tuh koin-koin ya di pasar Iya. setan. Kalau katanya kalau kita nginjek atau jatuhin itu harus balikin lagi, balikin koinnya itu maksudnya. Ya mungkin itu emang bener mitosnya kalau itu mungkin dagangannya mereka yang nggak sengaja kita injek mungkin ya bang ya. Oh, kalau gue kan kebenaran setelah gue itu kan temen gue yang kameramen itu kan nggak sengaja jatuhin batu susun. Gue bilang nggak apa, dia panik bang karena tahu mitosnya gitu kan kalau jatuh Harus ya lu balikin. balikin susun gitu. Gue bilang nggak apa-apa Dai, ini yang nyusun orang bukan mereka. Oh, oke. Kayak gitu, soalnya ya mereka kayak nggak ada respon apa-apa. Pas temen gue nyenggol kayak gitu ya mereka nggak respon apa-apa, malah jujur aja bang, kan di pelang Pasar Dieng itu ada tempat sajen ya. Gue nyari duitnya bang.
Oke. Soalnya mereka nggak butuh itu. Makanya ya kepercayaan masing-masing sih Iya, ya. balik lagi sih ya. Soalnya kan mitosnya kayak gitu, kita menghargai lah. Mm-mm. Itu kan udah jadi adat istiadat di sana lah buat menghormati mereka yang tak kasat mata. Iya. Kalau lu ditawarin dagangan mereka, cara menghormatinya lu lempar koin atau Iya. duit 1000-an gitulah. Buat yaitu cara lu membeli dagangan mereka. Oke. Cuman kan nggak semua orang tuh dapat tawaran jajanan, ya orang-orang terpilih lah. Iya, beda-beda ya. Iya. Oke. Wah, mantap. Dan akhirnya lu ngalamin gangguan-gangguan ketika turun tuh Bang ya. Genderuwo, terus temen lu, terus temen lu yang di Sabana ya? Iya. Kuntilanak. Senior yang ikut. Iya, ngikut ke rumah lu ya. Waduh, gokil sih. Gua nggak bisa bayangin sih. Tapi sorry nih Bang, satu lagi gua mau nanya. Maaf nih sebelumnya. Tapi lu ada maksudnya termasuk golongan orang-orang indigo atau bukan Bang? Sorry banget nih. Gua sih kalau Gua gua nanya bilang- doang nih. Iya, siap. Gue sih kalau dibilang indigo enggak bang, soalnya gua nggak selalu bisa ngelihat makhluk itu. Mungkin jodoh kali ya, atau apesnya gue gitu kali ya. Soalnya tiap kali gua ngelihat itu nggak setiap momen. Kan mungkin kalau anak indigo kayak kita lagi ngobrol gini, oh gue tahu belakang lu ada gitu. Oh iya. Gue nggak bisa kayak gitu. Oke, momen-momen tertentu doang berarti. Nah, cuman entah kenapa pas lagi pendakian Lawu itu yang gue dapat banyak visual kayak gitu. Ya mungkin flashback dari ke belakang, gue keturunan gue karena gue orang Jawa asli dan keluarga gue masih Kejawen. Mbah buyut gue kalau dulu dibilangnya orang sakti gitu kan ya. Gue lahir di hari yang sama, pasaran yang sama, waktu yang sama. Oh. Iya, makanya dibilang kata ada mbah gua yang nurunin dari mbah buyut gua. Kalau gua nggak diajak ke Jakarta, mungkin gua yang jadi penerusnya. Oke. Karena itu, dan gua lahirnya antara dari perbatasan ya subuh lah ya, fajar lah, Pergantian ya. pergantian waktunya mereka. Nah, kalau kata mbah gua dari situ, karena kenapa gua agak sensitif itu, ya itu pergantian hari gua, lahir gua di menuju pagi. Menurut kepercayaan itu ya. Kepercayaannya. Oke, jadi sorry nih Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Gua orangnya kepo soalnya Bang. Siap. Oke, buat temen-temen yang nonton ceritanya Cak Agus nih, Cak Agus ya, Iya. dari awal tuh detail banget. Sebenarnya bukan teror yang menyeramkan menurut Cak Agus, cuma menurut kita mungkin yang orang awam itu sebuah teror ya, bikin mental jatuh. Kalau teman-teman mau nanya lebih dalam nih ceritanya Cak Agus waktu di Lawu, boleh deh tuh serang Instagramnya Cak Agus, nanti gua cantumin di link deskripsi. Oke, mungkin dari gua sampai situ aja nih. Cak, makasih banyak nih ya udah Sama-sama, mampir. Bang. Minta Makasih maaf udah ya. diundang juga. Minta maaf ngerepotin ya Iya, waktunya. Bang. Oke, gua Reja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.